Ya, di wilayah kerjanya dan dia punya refinery, nggak ada masalah. Jadi tidak mesti di Pertamina, tapi selama K3S-nya itu punya refinery, karena kan dia harus jual dan kemudian dikelola. Jangan lagi ada isu bahwa ini satu pintu beli Pertamina, ya. Soalnya kan sekarang saya takut sekali, tangan saya aja bisa jadi viral kan soalnya, apalagi omongan gitu. Langsung bisa jalan. Jadi dari sini karena UMKM-nya pun, koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus. Itu ya. Nanti ditambahkan ya oleh Pak Gubernur sama Pak Maman. Yang pertama adalah, sekali lagi saya ulangi, koperasi, UMKM, BUMD itu direkomendasikan oleh kepala daerah, bupati, gubernur. Jadi kalau ditanya sudah ada, sudah ada. Bahkan diajukan bukan satu atau dua, beberapa. Tetapi dalam aturan main kan ada, nanti kita verifikasi yang memenuhi syarat. Yang kedua, menyangkut dengan kemampuan, saya percaya gubernur sama bupati tidak mungkin merekomendasikan sesuatu yang tidak mampu. Yang tahu daerah adalah kepala daerah. Jangan saya menteri merasa sok tahu tentang daerah, sekalipun kadang-kadang tahu juga. Gitu. Tapi kita tidak boleh merasa sok tahu, gitu. Karena itu butuh kolaborasi antara kerjasama kepala daerah dengan kementerian. Apalagi yang tadi? Oh, jadi saya belum jelaskan tadi ya, mohon maaf. Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada 6, Sumsel, Jambi, Aceh, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan. Dan yang paling banyak itu Sumsel. Sumsel tadi ada wagubnya ada, tapi langsung pulang. Karena kalau semua saya taruh di sini bupati sama gubernur kan, aduh kasihan kan, mereka banyak kerjaan. Jadi diwakili oleh Pak Gubernur Jambi. Partainya beda kok. Saya jangan dibilang bahwa ini dari ini. Saya Golkar, beliau ya nggak tahu partai apa, PAN kelihatannya. Tapi kerja setengah-setengah, warna-warna kuning juga. Silakan Pak Maman sebelum ke Pak Gubernur, mau ditambahkan? Ya, saya hanya ingin menambahkan satu hal bahwa saya ingin meluruskan bahwa UMKM ini bukan mikro ya, tapi usaha menengah. Jadi saya meluruskan karena ada persepsi di mata publik seakan-akan kalau UMKM itu identik semuanya itu hanya mikro. Mikro itu ya rata-rata pedagang kaki lima ataupun yang omsetnya di bawah 1 miliar. Nah, yang diberikan kesempatan ini adalah usaha menengah. Nah, usaha menengah ini pun berdasarkan usulan rekomendasi dari daerah. Tentunya syarat dan prasyarat ini berbeda dengan yang tambang. Kalau yang migas ini sebetulnya upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM untuk yang awalnya ilegal mau kita legalisasi agar pemerintah juga bisa mengutip kemanfaatan dan saling simbiosis mutualisme antara pihak yang ada di daerah dan pemerintah supaya nggak ada lagi kucing-kucingan begitu ya Pak Menteri SDM ya. Itu satu. Lalu yang kedua dari sisi usaha menengahnya tentunya kriteria sudah disiapkan oleh Kementerian SDM. Kami dari Kementerian UMKM hanya mengikuti dan mendorong pembinaan serta pendampingan. Jadi semua bolanya nanti selain dari daerah juga dari Kementerian SDM. Kami hanya dari sisi pendampingan dan memastikan bahwa ada keterlibatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap ekonomi di daerah. Saya pikir itu, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Kementerian SDM yang sudah serius mau berpihak kepada kepentingan usaha kecil dan menengah di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gubernur.
kasih rekan-rekan media. Pertama, bagi kami di daerah, Kepmen 14 ini adalah malaikat yang memberikan peluang potensi bagi daerah kami, ya. Selama ini jujur saya katakan bahwa sangat banyak sekali masalah yang muncul akibat sumur-sumur ini. Dari mulai kebakaran, kemudian dia limbahnya yang beracun membahayakan juga masyarakat dan sebagainya. Maka sudah banyak korban di daerah selama ini. Saya pernah itu dengan Pak Menteri yang lama itu memadamkan api 10 hari Mbak di lapangan. Ya, biayanya besar. Di bawahnya ada gas lagi. Nah, resikonya besar sekali. Nah, maka dengan Kepmen 14 ini daerah punya potensi mengatur sumur-sumur ini dengan secara izin dan punya legalitas. Nah, yang kedua, saya terima kasih banyak pada Pak Presiden melalui Pak Menteri SDM atas kebijakan ini, dan tinggal nanti kami di daerah bagaimana menatanya dengan baik, mengawasinya dengan baik, sehingga nanti tidak ada muncul lagi sumur-sumur baru nanti. Nah, artinya jumlahnya sudah ada dari Pak Menteri, sudah tetapkan tadi jumlahnya berapa, kita awasi lagi jumlahnya nanti. Kalau misalnya ada abal-abal, kita blacklist. Ya, yang pasti yang akan muncul adalah yang benar dan ada pelakunya, ada izinnya nanti ada, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, saya juga hadir di sini Mbak selaku gubernur dan juga ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Mbak. Jadi kami dua jadi lengkap lah nanti melapor, karena juga pembina juga Pak Menteri soalnya. Makasih, itu aja mungkin. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi kan Bapak sebut ada tambahan yang sudah terdata 45.000 sumur. Nah, total tambahan produksi yang bisa diambil dari sumur itu gimana? Dan apakah tahun ini sudah bisa ada tambahan produksi? Ya, itu nanti kita hitung ya. Yang penting saya selesaikan dulu, menata dulu. Saya pikir rakyat dulu lah, lifting soal lain. Saya pingin rakyat jangan lagi dikejar-kejar. Saya pingin rakyat kerja dengan tenang, pendapatannya bagus, ekonomi daerah bisa jalan. Persoalan hasil itu soal lain, ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Makasih teman-teman semua. Pak Simon, ada yang mau ditambahkan, Pak Simon? Coba Pak Simon, ya, Pak Simon. Ya. Baik Pak Menteri, jadi tadi kami di dalam sudah menyampaikan komitmen Pertamina juga untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini. Dan tentunya harapan-harapan tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan daerah, termasuk nanti mungkin ada solusi agar pembayarannya lebih cepat, dan untuk harga juga kita menyampaikan sudah sesuai ketentuan, yaitu 80% dari ICP seperti yang disampaikan Pak Menteri. Dan tentunya pelaksanaan di lapangan kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara benefit ekonomi dan juga ekologi. Jadi itu tentunya kita semua tim sudah tadi kolaborasi sangat baik dari kepolisian, kejaksaan, TNI, semua pihak, kementerian, lembaga sangat mendukung kolaborasi ini. Dengan demikian kami akan berikan yang terbaik, karena tentunya yang mendapat manfaat adalah masyarakat dan negara. Terima kasih. Baik, makasih ya. Teman-teman, di sini juga ada dari Panglima TNI, ASOP, dari Kapolri, dari Kejaksaan, dari Jam Intel. Jadi kita kompak lah, kita selesaikan dari BIN, ya, Deputi tadi ada semua ya. Makasih banyak. Makasih Pak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.